Canelo. The professional, 44 professional victories, including 31 wins by knockout, only one defeat with one draw. He is the reigning, defending, and undefeated NABA light heavyweight champion, Demonia. For the right hand is out, the big shot to Another right hand. Has never been down, amateur or pro. There's a right hand from Beterbiev. And now the exchange on the inside. Big exchange. Oh! Beterbiev on the attack. Shows. The heavy shot, it's a coming shot. Oh! He's heavy-handed, but look at the timing right there, Joe. First give on that. Into the fifth. Can he capitalize on that? Tries to wing it and left hook to the body. And a right hand. Dribble comes back. Oh! Right hand from Dribble. Tremendous action. Wilson the Kennedy second. Fabulous blood. Beterbiev starts to look like right hand. See there, just catching Bill. That left side of the head. Body shot. It is Alvarez who comes out. Good uppercut by Chicken Canelo Alvarez. Your super fight in middleweight champ. Good fight him in the end zone. You gotta get your skin by glove. Here's McMillan fighting for the ropes like this. He's not seen again. I hear two chopping right hands by Golovkin. Kind of foul, and then he loads up and Even more skilled fighter. follow back to Jack Dempsey, heavyweight champ. That last jab. In at the final seconds of round. Tahukah kalian ada beberapa pertarungan dalam dunia tinju yang terasa besar karena uangnya besar, karena nama petinjunya terkenal, atau karena promosi yang dibuat berlebihan. Namun ada juga pertarungan yang justru terasa menakutkan, bahkan sebelum bel pertama berbunyi. Dan menurut saya, kemungkinan pertarungan antara Saul Alvarez melawan Arthur Beterbiev bukan sekedar super fight. Ini adalah jenis pertarungan yang bisa mengubah cara dunia memandang salah satu dari mereka selamanya. Karena kita sedang membicarakan dua petinju yang sama-sama terbiasa menjadi pihak yang mengontrol pertarungan. Dua petinju yang tidak terbiasa ditekan, tidak terbiasa dipaksa bertahan, dan tidak terbiasa dibuat terlihat biasa. Dan justru disitulah pertarungan ini terasa sangat berbahaya. Karena cepat atau lambat, salah satu dari mereka akan dipaksa menghadapi sesuatu yang selama ini jarang mereka rasakan. Rasa tidak nyaman. Kalau kita bicara tentang Canelo hari ini, banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat uang, mereka melihat sabuk, mereka melihat popularitas. Padahal, versi paling berbahaya dari Canelo justru lahir dari malam ketika dia dipermalukan. Dan malam itu terjadi ketika dia menghadapi Floyd Mayweather Jr. Pada saat itu, Canelo masih muda. Dia percaya diri, tidak merasa cukup kuat, dan banyak orang Meksiko percaya inilah saat lahirnya raja baru. Saat yang terjadi di atas ring bukan penobatan, itu pelajaran. Mayweather membuat Canelo terlihat seperti petinju yang belum selesai dibentuk. Dia dibuat frustrasi, pukulannya banyak meleset, dia kesulitan membaca jarak, dan untuk pertama kalinya Canelo menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk menjadi legenda. Dan menurut saya, justru kekalahan itu yang membuat dirinya berubah. Karena setelah malam itu, gaya bertarung Canelo mulai matang. Dia menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih berhitung. Dia mulai memahami sesuatu yang tidak dimiliki banyak petinju. Bagaimana membuat lawannya lelah secara mental. Namun perubahan terbesar dalam karir Canelo tidak benar-benar terasa sampai dia menghadapi monster paling ditakuti di divisinya.
Gennady Golovkin. Dan kalian harus ingat, pada masa itu Golovkin bukan sekedar juara, dia adalah mimpi buruk. Banyak petinju menghindar, banyak yang tidak mau menyebut namanya, karena orang-orang percaya kalau kalian berdiri di depan Golovkin terlalu lama, cepat atau lambat kalian akan runtuh. Dan ketika Canelo akhirnya menerima pertarungan itu, tekanan langsung datang dari mana-mana. Kalau dia kalah, dia akan disebut hype. Kalau dia menang, kontroversial. Dia akan tetap dihujat. Dan itulah yang terjadi di pertarungan pertama. Dunia tinju terbelah. Sebagian merasa Golovkin menang, sebagian merasa hasil imbang masih masuk akal. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, Canelo bertahan, Canelo tidak lari, dan Canelo tetap berdiri di depan monster itu selama 12 ronde. Namun justru rematch mereka yang benar-benar mengubah segalanya. Karena di pertarungan kedua, Canelo melakukan sesuatu yang tidak diduga banyak orang. Dia tidak mundur, dia tidak bermain aman. Dia berdiri di tengah ring dan bertarung langsung dengan Golovkin. Dan menurut saya, malam itu adalah malam ketika Canelo berhenti menjadi superstar marketing dan mulai berubah menjadi petinju yang benar-benar dihormati. Sekarang kita bicara tentang Arthur Beterbiev. Dan jujur saja, saya pikir banyak orang belum benar-benar memahami seberapa menyeramkan petinju ini. Karena ada knockout artis dan ada petinju yang benar-benar membuat lawannya kehilangan harapan. Dan Beterbiev masuk kategori kedua. Dia tidak terlalu banyak bicara, dia tidak terlalu banyak drama, dia bahkan tidak terlihat emosional. Namun ketika pertarungan dimulai, semuanya berubah. Dia berjalan maju perlahan, memotong ring, menghancurkan body, dan paling mengerikan, tekanan itu tidak berhenti. Banyak petinju kuat terlihat percaya diri di awal melawan Beterbiev, lalu perlahan mulai berubah, mulai mundur, mulai panik, mulai sadar bahwa mereka sedang menghadapi seorang yang tidak peduli apakah dia tertinggal poin atau tidak, karena dia datang untuk menghancurkan. Dan kalau kalian ingin melihat betapa brutalnya pria ini, lihat pertarungannya melawan Joe Smith Jr. Joe Smith bukan petinju lemah, dia punya power, dia punya keberanian. Dan banyak orang percaya dia bisa membuat pertarungan itu sulit. Namun yang terjadi benar-benar penghancuran. Beterbiev membuatnya terlihat tidak siap. Pukulannya terasa berat, tekanannya terasa gila, dan setiap ronde terlihat seperti badai yang semakin mendekat. Dan setelah malam itu, orang mulai sadar, mungkin Beterbiev bukan sekedar juara, mungkin dia monster paling berbahaya di divisinya. Namun bahkan monster pun bisa dipaksa menghadapi realita. Dan itu terjadi pada Canelo. Ketika dia menghadapi Dmitry Bivol, pertarungan itu terasa aneh. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Canelo terlihat bingung. Bivol terlalu disiplin, terlalu besar, terlalu konsisten. Dan semakin lama pertarungan berjalan, Canelo semakin kehilangan jawaban. Dan menurut saya, kekalahan itu membuka sesuatu. Karena dunia mulai sadar, ukuran tubuh dan tekanan fisik besar benar-benar bisa menjadi masalah untuk Canelo. Sekarang bayangkan, Canelo harus menghadapi tekanan seperti Beterbiev selama 12 ronde. Bukan hanya pukulan keras, tapi tekanan mental, tekanan fisik, tekanan yang terus datang tanpa berhenti. Dan inilah yang membuat pertarungan ini terasa sangat berbahaya. Karena secara teknik, Canelo mungkin lebih lengkap. Dia punya counter, dia punya defense, dia punya pengalaman. Beterbiev bukan petinju yang memberi ruang untuk nyaman. Dan kalau Canelo mulai mundur, tekanan itu akan semakin besar, semakin berat, semakin brutal. Jadi ketika dunia membicarakan kemungkinan Saul Alvarez melawan Arthur Beterbiev, mereka sebenarnya tidak sedang membicarakan pertarungan biasa. Mereka sedang membicarakan kemungkinan salah satu legenda dipaksa menghadapi malam paling menyakitkan dalam karirnya. Karena dalam pertarungan seperti ini, nama besar tidak menjamin keselamatan, reputasi tidak menghentikan tekanan, dan pengalaman tidak selalu cukup untuk bertahan dari monster.
an option at times any of them the ability to come back. And Eagles set the pace, set the tone, back up some rounds. People want to hurt each other, but don't do it. Sometimes they find tremendous ways over the top, and sometimes they give in. Fourth knockdown short.